Halo anak-anak ibu yang ibu banggakan, semoga semua kalian sehat ya sekeluarga, amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas part 3 dari materi bab 1 kita, yaitu kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, di part 3 ini kita akan membahas tentang kerajaan Mataram kuno. Oke, kita akan bahas ya. Nah, kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini wilayah kerajaannya diperkirakan berada di daerah yang meliputi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Eksistensi kerajaan Mataram kuno itu berlangsung selama 196 tahun, yaitu dari 731 sampai 928 Masehi. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Kenapa dipindahkan? Karena diyakini bahwa pemindahan kerajaan Mataram ke Jawa Timur ini karena wilayah kerajaan yang sebelumnya ada di Jawa Tengah itu terkena bencana alam. Jadi ada dua wilayah pemerintahan. Yang pertama itu di Jawa Tengah, kemudian dipindahkan karena terjadi bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik yang telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, Empu Sindok itu membangun kembali kerajaan Mataram kuno ini di Watugaluh. Sekarang itu sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas, Jawa Timur. Jadi dari Jawa Tengah dipindahkan atau dibangun kembali kerajaannya oleh Empu Sindok di Jawa Timur gitu. Nah, di kerajaan Mataram kuno ini terdapat 4 raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun, yaitu Raja Sanjaya selama 24 tahun, Rakai Panangkaran selama 38 tahun, Rakai Uwarak selama 24 tahun, dan Rakai Kayuwangi selama 30 tahun. Oke, next. Nah, ini adalah peta kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta wilayah kekuasaannya. Nah, itu yang warna abu-abunya lebih gelap itu menunjukkan kerajaan ranah inti atau pusat kekuasaan atau ibu kota dari kerajaan Mataram kuno. Nah, yang tadinya di Jawa Tengah berubah menjadi Jawa Timur gitu. Oke, next. Nah, apa saja sih bukti yang menunjukkan bahwa Mataram kuno ini nih sebuah kerajaan maritim loh pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, bukti-buktinya berupa prasasti, yaitu ada prasasti Gondosuli, di antaranya ada prasasti Gondosuli. Di dalam prasasti Gondosuli ini membuktikan bahwa pada masa itu telah ada saudagar atau nahkoda dari sebuah kapal besar dari Melayu atau Sumatera yang berlabuh di pantai utara Jawa Tengah. Ini salah satu kekuasaan dari wilayah kekuasaan dari Mataram kuno. Kemudian ada prasasti Sojomerto. Dalam prasasti Sojomerto ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno, menyebutkan telah terjadi hubungan dagang antara Jawa dan Sumatera melalui jalur laut. Pada masa pemerintahan dinasti Shailendra antara abad 8 sampai 10 Masehi telah dikenal jenis perahu dagang yang telah dikaji melalui penggambaran relief di Candi Borobudur. Nah, sebelumnya di video-video ibu sebelumnya ibu sudah menjelaskan ya, melalui Candi Borobudur itu beberapa jenis kapal yang suka dipakai
pada masa Hindu-Buddha atau bahkan sebelum masa Hindu-Buddha itu dikaji melalui relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, salah satunya itu menceritakan salah satu jenis perahu dagang yang dipakai oleh masyarakat Mataram kuno ini, masyarakat di kerajaan Mataram kuno ini. Kemudian next ada prasasti Sangsang. Nah, dalam prasasti Sangsang disebutkan tentang adanya perahu sebagai sarana angkutan. Jadi nggak cuma sebagai perdagangan, tapi juga sebagai sarana angkutan, sarana mobilisasi, transportasi. Gitu. Kemudian ada prasasti Kamalagian. Dalam prasasti Kamalagian juga menyebutkan adanya nahkoda dan pedagang besar dari pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan lain yang datang dari Hujung Galuh, pelabuhan di Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan adanya jenis kapal dagang lintas laut yang cukup besar, diperkirakan berkapasitas hingga 150 ton. Jadi bermacam-macam ya ukurannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu. Kemudian next. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di menurut keterangan Kakawin Negara Kertagama adalah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan Singasari memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun. Tidak terlalu lama ya seperti Mataram kuno atau kerajaan-kerajaan maritim yang lainnya. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Singasari yang bernama Kertanegara. Ekspansif itu memperluas wilayah kekuasaannya gitu. Jadi di masa pemerintahan Kertanegara ini kerajaan Singasari ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif. Jadi sifatnya itu meluaskan wilayah kekuasaannya. Kemudian kita next. Nah, di bawah kekuasaan Kertanegara pula Singasari memiliki armada laut yang kuat. Buktinya itu dengan adanya pengiriman ekspedisi ke Melayu, yaitu ekspedisi Pamalayu, biasa disebut sebagai ekspedisi Pamalayu, pada 1275 dan pada tahun 1284 ke Bali. Nah, setelah berhasil menjalin persahabatan dengan kerajaan Melayu, ia kembali mengirim ekspedisi dengan membawa Arca Amogapasa sebagai hadiah untuk Sri Maharaja Mauliwarmadewa pada 1286. Nah, kenapa sih Kertanegara itu mengadakan yang namanya ekspedisi Pamalayu? Nah, ekspedisi Pamalayu ini memiliki tujuan khusus, yaitu menjalin kerjasama pertahanan untuk menghadapi ekspansi Mongol di bawah Kubilai Khan ke Asia Tenggara. Mongol ini kerajaan besar ya, yang ada di Cina. Nah, salah satu dari ekspedisi Pamalayu tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama pertahanan untuk menghadapi ekspansi Mongol, karena Singasari tahu kalau misalkan kerajaan Singasari tidak bisa melawan kerajaan Mongol yang dikepalai oleh Kubilai Khan, makanya dia Raja Kertanegara ini mau menjalin kerjasama pertahanan untuk menghadapi si ekspansi Mongol ini gitu. Next. Nah, ini perkiraan wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. Nah, ini cukup luas ya. Cukup luas. Nah, itu yang
garis putus-putus itu merupakan utusan dan ekspedisi laut Singasari. Nah, kalau yang garis yang tidak putus-putus itu merupakan ekspedisi militer atas perintah Kertanegara. Nah, ini ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Pamalayu itu ke Sumatera, Pabali itu ke Bali. Itu. Oke, next. Oke, lanjut ke Kerajaan Majapahit. Oke, kalau kita bahas tentang Kerajaan Majapahit, yang pasti terlintas di pemikiran kita adalah Sumpah Palapa atau Gajah Mada, atau kerajaan terbesar yang mampu menguasai Nusantara pada saat itu dari ujung ke ujung. Nah, Kerajaan Majapahit ini berdiri di tahun 1293 sampai 1500, berpusat di sekitar daerah Trowulan. Sekarang ini daerah Trowulan, yaitu di 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya. Tanggal pasti berdirinya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yang memerintah dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. Oke. Nah, sebenarnya Majapahit itu merupakan negara yang agraris. Jadi menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan, pertanian, seperti itu. Tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara yang maritim atau kerajaan yang maritim. Ada faktor internalnya. Kita bahas faktor internal dan eksternal. Kita bahas faktor internal dulu. Faktor internal, kenapa Majapahit bisa kenapa faktor ini tuh bisa mendorong Majapahit menjadi negara maritim? Yang pertama adalah Majapahit melanjutkan politik Dwipantara, kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Nah, Dwipantara itu apa sih? Dwipantara itu gagasan ekspansi yang dikemukakan oleh Kertanegara. Nah, kenapa kita bahas lagi Kertanegara? Karena Majapahit ini bekas atau pecahan dari kerajaan Singasari gitu. Nah, tadi kan dibahas Majapahit melanjutkan politik Dwipantara. Nah, politik Dwipantara itu apa sih? Jadi Dwipantara itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwipa dan Antara. Dwipa itu artinya pulau, Antara itu pengertiannya adalah luar atau seberang. Jadi tujuan dari Dwipantara itu menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di seberang. Nah, ini gagasan ekspansi ini dilanjutkan oleh Majapahit yang tadinya dipakai oleh Singasari, yaitu oleh Raja Kartanegara gitu. Nah, pada masa Majapahit, pada masanya Raden Wijaya itu dilanjutkan politik Dwipantara ini, yang kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Kemudian kerajaan maritim ini memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman, yaitu tadi politik Dwipantara. Kalau misalkan tidak ada figur yang mampu menerapkan politik Dwipantara, ini tidak akan terjadi nih penguasaan di luar pulau, penguasaan wilayah di luar pulau gitu. Nah, di Majapahit ini memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan, jadi kapabilitasnya tuh bagus untuk menerapkan politik Dwipantara ini, yaitu bisa kita sebut Gajah Mada. Nah, ini berhasil menerapkan politik Dwipantara ini, makanya
pejabat tinggi ini itu mampu mendorong Majapahit menjadi negara yang maritim. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal itu ada meningkatnya jaringan internasional. Kemudian meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kemudian semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang berlabuh di bandar milik Majapahit. Oke, next, itu faktor eksternalnya. Nah, Majapahit ini berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara ya, ditambah dengan Semenanjung Malaya dan Temasik atau Singapura. Nah, sebagai kerajaan maritim yang besar, Majapahit memiliki armada laut dengan berbagai bentuk dan fungsi kapal, seperti kapal dagang, kapal perang, maupun kapal yang hanya digunakan bagi kepentingan raja dan upacara keagamaan. Perdagangan dengan negeri asing dilakukan demi menunjang perekonomian kerajaan. Kemudian untuk itu terdapat pelabuhan utama Majapahit di wilayah Tuban, Gresik, Sedayu, dan Surabaya. Jadi nggak cuma satu ya, tapi 4 pelabuhan utama. Tuh, itu kerajaan Majapahit. Nah, sayangnya tidak ada sumber sejarah yang memadai untuk merekam hal itu, baik tulisan prasasti atau penggambaran bentuk kapal pada relief candi yang didirikan pada masa Majapahit. Hanya ada sebuah relief perahu kecil dengan penggambaran yang samar-samar terpahat di dinding Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Sumber-sumber karya sastra yang ditulis pada masa itu lebih banyak menulis tentang aktivitas yang dilakukan di darat. Peninggalan arkeologis dari kapal-kapal tersebut juga terlihat samar. Hal ini mungkin disebabkan bahan dasar kapal itu terbuat dari kayu sehingga mudah lapuk. Nah, ini lokasi kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Tuh, dari ujung ke ujung, bahkan sampai ke negara lain ya. Tuh. Oke. The next. Kemudian ada warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Nah, di subbab ini kita akan membahas peninggalan-peninggalan apa aja sih yang ditinggalkan, yang diwariskan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Itu masih kita rasakan loh sebenarnya. Masih kita bisa lihat, masih bisa kita rasakan gitu. Nah, yang pertama, candi dan bangunan peribadatan menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Nah, candi itu kan sebagai salah satu bangunan peribadatan gitu. Bukan hanya sebuah peninggalan atau warisan, tapi juga sebagai bangunan peribadatan. Nah, itu pun masih kita pakai, masih kita bisa rasakan gitu. Kalau misalkan agamanya Buddha, ya mungkin masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalkan agama lain yang nggak bisa menggunakan candi, tapi kan bisa kita rasakan sebagai wisata, sebagai pariwisata di Indonesia gitu. Masih kita bisa rasakan manfaatnya sampai hari ini. Kemudian wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Nah, kenapa Soekarno itu selalu mengkait-kaitkan dengan kerajaan Majapahit ataupun Sriwijaya? Karena wilayah kekuasaan dari Majapahit itu menjadi acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Walaupun memang ada beberapa wilayah seperti tadi Singapura itu tidak masuk ke wilayah Republik Indonesia, tetapi tetap menjadi acuan bagi para
founding father ataupun para pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu, pada saat sebelum kemerdekaan itu menjadikan acuan. Wilayah kekuasaan Majapahit itu dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Nah, itu masih kita rasakan sampai sekarang kan. Jadi nggak cuma hanya bangunan-bangunan saja, tetapi juga wilayah. Kemudian ada semangatnya juga nih. Kemudian bendera kebangsaan Indonesia berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dalam Kitab Negara Kertagama. Kemudian ada semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dikutip dari Kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, itu masih kita bisa rasakan sampai sekarang. Jadi warisan atau peninggalan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha itu masih kita bisa rasakan di kehidupan masa kini. Nah, kemudian bahkan sampai saat ini kejayaan Majapahit di masa lalu itu masih menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia sampai sekarang. Nah, dulu para penggerak nasionalisme Indonesia, terutama mereka yang terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional pada abad 20 itu selalu merujuk pada Majapahit dan Sriwijaya. Tadi sudah Ibu singgung. Kenapa? Majapahit dan Sriwijaya itu sebagai contoh yang gemilang tentang masa lalu Indonesia. Jadi sebagai rujukan, sebagai acuan, dan bisa menjadi inspirasi bahwa Nusantara tuh pernah loh jaya, pernah loh segemilang itu gitu. Nah, itu warisannya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai part 3 ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Terima kasih.